Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan juga inspirasi tentunya terus menemani pendengar ya di kesempatan pagi hari ini Rabu 19 Februari 2025. Saya akan terus menemani pendengar melalui acara dialog interaktif di Palembang pagi ini. Nah, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kemendikdasmen, resmi menetapkan coding dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI sebagai mata pelajaran pilihan baru. Direncanakan ini akan mulai diterapkan pada kurikulum tahun ajaran 2025-2026 nanti. Dan kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via Zoom ya. Kami sapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah tersambung via Zoom. Ini ada Bapak Antonius Wahyu Sudrajat Eskom MTI, Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas MDP, dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, ini merupakan praktisi pendidikan UIN Raden Fatah Palembang nih. Langsung saja kami sapa. Selamat pagi Pak Afriantoni ya. Selamat, ya, Assalamualaikum selamat Bapak. pagi, Ibu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Esti. Mbak Esti sehat ya? Iya, Alhamdulillah. Terima kasih yang pasti untuk waktu yang diluangkan untuk kita berbincang di pagi hari ini tentunya seputar tahun ajaran baru 2025-2026, coding dan juga AI ini menjadi pembelajaran tentunya. Dan kita juga tentu masih menantikan ya, ini dengan Bapak Antonius Wahyu Sudrajat Eskom MTI, Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi di Universitas MDP Palembang. Baik, ke Pak Afriantoni terlebih dahulu ya Pak ya. Ini mencermati mengenai pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah yang resmi menetapkan coding dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini sebagai mata pelajaran pilihan baru yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2025 dan juga 2026. Komentar Bapak seperti apa? Sudah tepatkah diterapkan pada tahun pembelajaran 2025-2026 nanti Bapak? Ya, jadi kalau saya melihat pertama yang harus diperhatikan bahwa saat ini terkait perkembangan teknologi itu tidak bisa dibantah lagi. Hampir seluruh kita ini sangat tergantung dan terikat dengan yang namanya teknologi. Itu yang pertama. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah bagaimana user, kita sebagai orang yang mengendalikan teknologi itu bisa melakukan perubahan-perubahan, minimal controlling terhadap apa yang kita lakukan. Nah, terkait yang sedang berkembang dari Kemendikdasmen tadi, memang itu adalah salah satu mata pelajaran pilihan, AI sama coding. Nah, kalau pendapat saya melihat ini tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Nah, karena anak itu di level 0, apa namanya itu, kelas 1, 2, 3 itu saya pikir masih perlu bimbingan. Jadi secara psikologi nggak bisa lah itu diterapkan ke anaknya seperti itu. Dia harus fokus belajar baca, menghitung, dan minimal memahami bacaan seperti itu. Nah, mungkin yang dimaksud dari Kemendikti ini, Kemendikbud ya, Kemendikdasmen tadi itu adalah mungkin di level kelas 4 ke atas, mungkin seperti itu. Nah, karena sifatnya pilihan, tentu kan tidak bisa dipaksakan seluruh siswa itu. Mungkin ada peminatan, mungkin seperti itu kan yang harus diperhatikan. Kalau dia masuk di dalam ini, mungkin kalau konteksnya mata pelajaran itu, kalau bisa dikatakan itu nyelipnya bisa di muatan lokal kan, di dalam sistem pendidikan kita tuh ada namanya mulok ya, seperti itu. Nah, kalau dia masuk betul di ini, artinya satu kewajiban. Nah, kalau kewajiban ini kan
perlu diperhatikan juga bagaimana itu bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Karena saya pikir persoalannya itu adalah bagaimana mengembangkan siswa itu eh, daya kreativitasnya. Jadi misalnya kan bagaimana eh, mereka memahami coding-coding itu kan cukup rumit ya, banyak sekali yang harus diinikan, diingat dan sebagainya. Nah, tentu hal ini juga harus didukung oleh infrastruktur juga kan. Infrastrukturnya itu ya mungkin ada laboratoriumnya, ada apa gitu kan yang bisa mendorong ini. Nah, mungkin seperti itu Mbak Esti yang harus diperhatikan. Baik, Pak Afriantoni, ini kalau berbicara mengenai persiapan kurikulum yang tentu harus dilakukan ya Pak ya untuk tahun ajaran 2025-2026. Nah, menurut Bapak seperti apa nih proses pengintegrasian mata pelajaran coding dan juga AI ke dalam kurikulum sekolah ini? Yang dikhususkan tentunya untuk anak-anak di kelas 4, 5, dan 6 SD, Pak. Ya, jadi eh, saya lihat kan memang ini ada awalnya kan kalau kita perhatikan itu ada di sekolah-sekolah swasta yang memiliki keunggulan di bidang istilah itu robotik ya, ada yang menyebutnya itu robotik. Jadi itu menjadi perlombaan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya ini artinya dia harus disiapkan dulu timnya gitu. Jadi timnya di sekolah itu harus betul-betul disiapkan. Nah, kalau saya perhatikan saat ini di sekolah itu untuk yang memahami infrastruktur, kemudian sumber daya manusianya, ya, saya pikir hampir 10 sekolah, khususnya sekolah negeri itu belum bisa siap secara total gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau seandainya itu dibuat lebih sederhana. Gitu. Sederhananya mungkin fasilitasnya, kemudian apa namanya siswanya gitu kan, kesiapan modulnya atau apanya mungkin dia dibuat lebih sederhana. Nah, saya pikir itu juga bisa jadi alternatif. Atau mungkin dia dijadikan satu, kalau dulu itu ada namanya P5 kan, jadi berbasis proyek ya. Karena kan kerja-kerja coding ini kalau di level kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu harus berkelompok, kemudian coba juga dibimbing gitu secara apa namanya interaktif. Jadi interaktif bukan individu-individu tapi harus seperti itu supaya mereka itu apa namanya melakukan kegiatannya itu cenderung kepada pengembangan diri mereka, kemudian apa namanya memahami antar teman sehingga jadi lebih lebih ini lagi lebih apa namanya lebih kreatif anak-anaknya seperti itu. Ya, baik Pak Afriantoni, kita juga sudah bersama dengan Bapak Antonius Wahyu Sudrajat Eskom, MTI, ini merupakan Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas MDP Palembang ya. Langsung saja kami sapa, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bagi kabarnya Pak Wahyu. gimana Pak Wahyu? Ya, Baik tentunya ya. ya, Baik. ya. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Ini kita berbincang tentunya seputar tahun ajaran baru 2025-2026, coding dan juga AI jadi pembelajaran. Tadi kita sudah mulai sedikit bersama dengan Bapak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan dari UIN Raden Fatah Palembang. Baik, kalau Pak Wahyu melihat ya mengenai kebijakan ini, gimana komentarnya Pak Wahyu, dan juga tentu ada persiapan yang harus dilakukan ya oleh guru dan juga tenaga pendidik. Silakan Pak Wahyu. Ya, saya tadi mendengar dari Pak Dr. Afriantoni terkait dengan bahwa teknologi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi perkembangannya sangat pesat dan kita tidak bisa membendung itu kan gitu. Nah, terkait dengan rencana memasukkan mata pelajaran ataupun pokok pelajaran terkait dengan coding dengan Ya, AI di dalam proses pembelajaran di level pendidikan dasar maupun menengah atau SD, SMP, dan SMA, saya pikir itu
eh, baik untuk dipikirkan, tetapi mungkin perlu ada catatan-catatan yang perlu di note sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Seperti apa tadi mungkin juga sudah dibahas sama Pak Afriantoni terkait dengan kesiapan sumber daya manusianya. Nah, kesiapan sumber daya manusia ini terkait dengan guru-guru yang nanti akan mengajarkan. Memang kemungkinan tantangannya sekolah itu kan ada di kota, ada di daerah. Nah, tentunya itu eh, memiliki sumber daya yang berbeda nih terkait dengan pemahaman IT-nya. Nah, tentunya pemerintah perlu mengambil sikap untuk memberikan mungkin bisa pelatihan atau workshop terkait dengan proses pembelajarannya itu. Artinya kesiapannya bisa dari situ. Satu itu terkait dengan sumber daya manusia. Kedua, terkait dengan perangkatnya sendiri yaitu kurikulumnya. Nah, mungkin kurikulum untuk tingkat dan level dari SD, SMP, dan SMA itu masing-masing memiliki level-level serapan yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan itu tentunya kalau level SD mungkin lebih kepada hanya sebatas pengenalan, penggunaan yang sederhana dengan memanfaatkan tool yang sederhana, dan SMP mungkin lebih kepada logikanya, kemudian SMA lebih kepada apanya. Itu mungkin seperti itu terkait dengan perangkat dari kurikulumnya atau silabusnya atau RPP-nya mungkin gitu ya. Tetap itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan infrastruktur. Tadi juga sudah dibahas dengan Pak Dr. Afriantoni bahwa infrastruktur juga menjadi suatu suatu tantangan nih kita kesiapan dan infrastruktur. Infrastruktur itu bukan hanya sekedar komputernya, tetapi juga dari sisi softwarenya atau jaringannya juga itu juga menjadi tantangan pemerintah dalam menyiapkan itu kan begitu. Ya, kalau dikatakan mendukung atau tidak, saya pikir itu menjadi suatu hal yang baik karena pengenalan sejak dini itu khususnya misalnya terkait dengan coding. Coding itu membantu anak coding itu bukan hanya kemudian outputnya adalah membuat program tidak, tetapi lebih mengajarkan bagaimana berpikir logis dan berpikir praktis. Nah, secara logika berpikirnya itu anak-anak bisa diajarkan sejak dini. Dan dampak yang lainnya ya berarti anak-anak aware dan paham terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Namun demikian tetap harus dibatasi dengan eh, barrier dengan memberikan etika, memberikan pemahaman terhadap bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga tidak dimanfaatkan dengan cara yang salah. Nah, eh, kalau menurut saya sih gambarannya seperti itu terkait dengan pemanfaatan IT-nya di proses pembelajaran. Ada beberapa yang note untuk diperhatikan, tetapi secara penerapan itu bisa, tetapi catatannya banyak gitulah. Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara tadi seperti yang Pak Wahyu juga sudah sampaikan ya, tantangannya adalah pada sekolah-sekolah di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan nanti untuk penerapan coding dan juga AI. Nah, ini gimana Pak Wahyu melihatnya untuk penerapan nantinya, Pak Wahyu? Ya, penerapannya itu ya tadi sih seputar catatannya adalah itu. Tentunya dalam pemahamannya penggunaan toolnya tadi sih, kalau memang mau diterapkan dengan akan diterapkan itu toolnya itu harus disiapkan. Mhm. Perangkatnya harus disiapkan, infrastrukturnya harus disiapkan dan kesiapan tadi menjadi catatan yang penting. Oke, ini akan bisa terrealisasi Kak, ini mengingat sebentar lagi ya untuk pembelajaran 2025-2026, Pak Wahyu melihatnya seperti apa nih kira-kira ke depannya? Ya, mungkin saya setuju dengan Pak Dr. Afriantoni tadi mengatakan bahwa tidak semuanya bisa, mungkin tapi bertahap sebagai percontohan itu bisa dilakukan. Jadi kesiapan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan sumber daya manusia, infrastruktur. Nah, kita siapkan percontohannya dulu mungkin. Dari situ nanti
bertahap untuk yang lain mencontoh, belajar, mengembang dan mungkin kemudian jadi tidak bisa secara masif ini aku diterapkan belum langsung diterapkan gitu tidak bisa saya pikir. Tetap harus ada role model yang kemudian bisa dijadikan contoh sehingga mereka bisa belajar. Nah, itu Oke. sih kalau menurut saya terkait dengan rencana itu. Jadi tidak bisa akan dilakukan secara masif, secara keseluruhan. Apalagi tadi di daerah gitu, Mhm. misalnya di Muara Telang gitu, yang di daerah seperti itu, di mana jaringan sendiri pun kadang-kadang juga masih naik turun. Kemudian akses ke sana terkait dengan pemanfaatan karakteristik anak-anak masih juga perlu diperhatikan. Gitu. Baik, Pak Wahyu dan juga Pak Afriantoni, kita juga sudah tersambung dengan penelpon nih, langsung saja kami sapa. Selamat pagi. Selamat pagi, ini Mbak Esi ya, Iya, betul. Dengan Bapak siapa? dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Bapak Ahmad? Di Bandung Timur, Oh, di Bandung Timur. Ahmad Irwan Syah Ahmad lengkapnya. Irwansyah. Baik. Ya, Gimana? selamat pagi, Assalamualaikum Iya, Bapak silahkan. narasumber. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya termasuk orang yang tidak pernah mengikuti pendidikan di salah satu universitas. Hanya tamatan SPMA kalau siapa di sini ya. Karena waktu itu jangan kami mampu untuk masuk ke guguran tinggi. Sekitar SPMA sambil jualan koran karena saya termasuk orang tua yang tidak mampu waktu itu pas saya ditinggal. Begini Pak, tentang masa pelajaran merdeka ya. Di sini kan setiap ganti menteri itu kurikulum pelajaran selalu digutak-atik. Ya seperti itu di anak sehingga membingungkan lagi. Mungkin setiap ada pemimpin ingin punya kebijakan masing-masing. Nah di sini jadi seolah-olah sekarang apalagi sekarang kan ada sifat teknologi. Makanya di sini memang Pak teknologi kalau saya pribadi maaf nih teknologi diikutin, tetapi kesadaran tersebut tidak menggunakan teknologi, tapi hanya sekedar jadi alat pembantu. Tapi anak-anak sekarang kan dengan teknologi seperti itu contohnya Pak, 3 kali 3 9, kan udah pakai kalkulator kan. Kalau saya sambil lewat aja 3 kali 3 9. Nah sekarang contoh sebenarnya saya belanja ke warung. Udah segini, lah nggak usah pakai kalkulator ini sekian, coba kau. Nah itu diantar. Jadi segala sesuatu bagaimana ke depannya kalau misalkan anak-anak kita sekarang masa depan segala sesuatu mengandalkan teknologi. Kira-kira bagaimana? Saya berpikir seandainya bagaimana ke teknologi sudah berkurang karena segala sesuatu mengandalkan teknologi itu. Lalu seperti begini. Satu lagi Pak, pelajaran sekarang dulu masih ada PMP ya. Sekarang PMP itu benar rasa pendidikan moral Pancasila itu kan sekarang tidak ada. Apalagi sekarang katanya IPA, IPS itu kan sudah dihilangkan. Kalau saya ketika masih sekolah yang paling diperdalam adalah agama, IPA, IPS dan PMP. Makanya melekat sampai sekarang kejiwaan saya seperti mohon penjelasan. Terima kasih Pak, terlalu panjang saya. Mohon tanggapan dari Bapak narasumber. Kalau memang toh saya memang salah, mohon diluruskan aja Pak karena saya masyarakat orang desa yang tadi juga saya katakan hanya pendidikan sampai SPMA. Kalau saya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Irwansyah di Bandung Timur ya. Silakan Pak Wahyu dan juga Pak Afriantoni mengomentari apa yang tadi disampaikan. Oke. Yang pertama tadi dari Pak Irwan tadi ya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi itu adalah realitas sehari-hari hari ini ya. Itu yang pertama yang harus disampaikan. Kemudian apakah nanti berbahaya kepada anak dan lain sebagainya, saya pikir memang ada dampaknya juga. Hanya saja kita ke depan ini dan orang tua, pihak sekolah maupun dari manajemen sekolah, saya pikir juga sudah mulai berpikir ke arah itu. Dan pelan-pelan memang di level sekolah sudah juga ada peraturan-peraturan yang meminimalisir untuk masalah handphone dan lain sebagainya. Itu kan sudah mulai diperketat ya. Jadi artinya ada keseimbangan di situ kan. Nah, selanjutnya yang saya pahami tadi dari Pak Irwan tadi, ini bagaimana nih ada ganti menteri, ganti kebijakan ya gitu kan. Saya pikir sebenarnya secara fundamental itu tidak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya sebenarnya kan, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu masih diproses untuk terjadi perubahan ya. Nah itu cuman
persoalannya yang ditawarkan oleh menteri-menteri itu adalah inovasi. Jadi inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa membawa pendidikan itu menjadi lebih baik lagi atau bergairah seperti itu. Nah, kalau dulu ada namanya istilah merdeka belajar, kurikulum merdeka dan sebagainya, itu kan kebijakannya adalah kebijakan yang memang untuk menstimulasi ya masing-masing sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya agar turut bergerak seperti itu. Nah, kalaupun sekarang ini muncul istilahnya ada deep learning gitu kan, itu kan konteksnya juga adalah bagaimana untuk memberikan stimulasi bagi sekolah, pengambil kebijakan dan sebagainya agar mendapatkan inovasi di level sekolah. Nah, saya pikir fundamentalnya itu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu tidak ada perubahan, belum ada sampai itu masih ada proses, ada draft itu yang baru disampaikan ke Balek, kemudian dari situ nanti akan didiskusikan di level paripurna kan. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi kenapa dulu kalau ada IPS, kemudian IPA, ada PMP, sebenarnya saya juga kangen ya Pak dengan istilah-istilah itu ya. Nah, jadi memang benar kita tuh melekat sekali yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila kan. Nah, cuman kan istilah-istilah yang sepasca reformasi itu merupakan bagian daripada Orde Baru. Nah, itu yang kemudian menjadi dalam tanda kutip kesalahan rezim. Nah, tapi belum tentu itu semuanya itu salah sebenarnya. Kita juga bisa saja menduplikasinya itu hanya saja dengan mungkin dengan baju yang berbeda tapi isinya yang sama. Semestinya seperti itu. Nah, jadi ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diinikan. Tapi hari ini pasca reformasi itu yang dilakukan adalah perubahan-perubahan itu menjadi lebih luas. Maka beban anak itu jadi lebih banyak seperti itu. Kadang kita kasihan lihat anak-anak kita itu kalau bawa buku itu bertumpuk-tumpuk gitu kan, kadang kasihannya seperti itu. Padahal di sekolah dia tidak belajar apa-apa. Guru juga kadang cuma ngasih tugas, kemudian tidak ada yang diinikan seperti itu. Nah, tujuannya bagus sebenarnya secara teoritis, tapi secara praktiknya memang apa yang dibuat pasca reformasi itu belum belum memberikan kontribusi yang kepada kejiwaan anak dan kepada hasil belajar anak seperti itu. Saya pikir seperti itu ya Mbak Esti. Iya, baik Pak Wahyu, komentarnya seperti apa dari pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Irwansyah ya? Baik, Mbak Isti, terkait dengan penerapan dan tadi apa penggunaan teknologi ini bahayanya dan seterusnya, tapi menurut saya ya pemerintah membuat sebuah terobosan ataupun perubahan itu dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi saat ini dan perkembangannya saat ini. Nah, tapi tentunya ini butuh peran serta pendampingan dari pihak-pihak terkait. Kalau di sekolah berarti butuh pendampingan dari guru yang memang berkompeten dan memahami dan mendampingi itu sehingga anak tidak melenceng dari apa yang diharuskan diperuntukkan kan gitu. Kalau di rumah peran serta juga dari orang tua untuk mendampingi dan mengarahkan. Jadi ini kalau menurut saya sih pendidikan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini peran pendampingan kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah ya guru kan gitu. Ini peran serta kita semua. Nah, sementara pemerintah memang perlu menyiapkan perangkat yang sesuai kan gitu. Nah, sekali lagi pemerintah tentunya ketika membuat kebijakan itu tentunya belajar dari pengalaman dan karakteristik yang ada gitu. Kita memang saya tidak mengatakan bahwa sekarang dulu baik, ya mungkin dulu untuk zaman dahulu ya mungkin baik dulu gitu. Tetapi kalau sekarang dengan karakteristik anak yang sekarang, ya tentunya harus disesuaikan dengan karakter yang sekarang. Nah, cuman memang pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan. Nah, kalau tadi Pak Afrianto ini mengatakan dari sisi fundamental dari
kebijakan aturan peraturan yang kemudian menaungi itu kan gitu kan ya, itu perlu diperhatikan. Artinya semuanya itu harus berperan untuk bisa mengarahkan proses pembelajaran anak dengan baik kan gitu. Perannya masing-masing, orang tua mengawasi di rumah, guru menjelaskan di sekolah, orang tua menyiapkan perangkat, pemerintah menyiapkan perangkatnya. Menurut saya itu menjadi lebih eh, apa ya, lebih powerful lah terkait dengan itu. Jadi semuanya memiliki peran. Pemanfaatannya lebih baik kan, artinya nanti seperti itu. Ya tadi sudah kita sepakati bahwa teknologi tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa bendung kan gitu. Nah, tetapi justru kita ajarkan dengan benar, kita dampingi dengan benar kan gitu. Ya, saya juga generasi yang mengalami IPS, IPA itu saya juga IPA. mengalaminya kan gitu. Nah, itu juga baik dari sisi itu. Maka tadi saya katakan bahwa perangkat dari kurikulum itu sendiri juga perlu diperkuat gitu loh. Misalnya pemahaman terkait dengan etika dari penggunaan teknologi itu seperti apa, bahayanya seperti apa, dan aturan-aturannya dalam pemanfaatan itu. Menurut saya sih itu sih, saya tidak bisa berkomentar banyak karena menurut saya ya semuanya punya porsinya masing-masing di dalam proses Ya, penerapan ini, dan tentunya ini kebijakan juga sudah melalui proses eh, pemikiran yang matang. Nah, tapi memang kesannya beda pemerintahan berubah lagi kan gitu sih. Ya tentunya masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi ya harus dipikirkan baik-baik kan gitu, diajak ngobrol sama-sama kan gitu kan. Mhm. Mungkin itu Mbak Esi. Baik, Pak Wahyu dan juga Pak Afriantoni, ini kita juga sudah menerima atensi via kanal YouTube Pro 1 Palembang ya. Ini ada Mbak Pur. Pagi Bapak-bapak, kalau coding dan AI ini diterapkan ke anak-anak, apakah ada dampaknya pada perkembangan otak? Nih takutnya malah memaksa anak berpikir berat. Nah, gimana nih komentarnya Pak Afriantoni terlebih dahulu? Silakan Pak. ya kalau saya sih intinya kalau tadi juga disinggung oleh Pak Antonius tadi itu memang ada kaitan untuk membentuk kerangka pikir ya, logika. Jadi logika. Jadi sebenarnya tuh kalau kita lihat ke anak itu menstimulasi bagaimana seorang anak itu jadi berpikirnya lebih logik gitu, logik atau sistematis lah ya, sistematis. Jadi dia mengurutkan, kemudian mengetahui ini satu poin ini gitu kan, angka-angka itu jadi mereka diajarkan lebih berpikir untuk logik gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mempengaruhi ya mungkin tadi ya itu kan, kalau untuk tadi disampaikan oleh Pak tadi ada levelnya gitu kan. Jadi kalau di level SD ya, kemudian level SMP, kemudian SMA itu kan berbeda-beda. Jadi kalau SD itu kan pengenalan awal, jadi tidak drastis di itu seperti yang kita bayangkan gitu kan. Kalau umpamanya dicocor untuk pemikiran semuanya kepada anak, ya kesian anak juga gitu kan. Maka dari itu perlu diatur, perlu didiskusikan bagaimana pengenalan anak itu yang di awal itu seperti apa. Kemudian kalau di level SMP misalnya pemahaman logiknya lebih dikedepankan seperti apa. Nah, kemudian di tingkat SMA-nya juga seperti apa. Nah, itu yang harus dilihat. Insya Allah Bu, kalau saya lihat sih tidak mempengaruhi. Cuma yang sering permasalahan orang itu anak main HP kemudian main game. Nah, itu yang jadi problem, itu yang ada candu di situ kan. Nah, itu bahayanya di situ kalau yang kita diskusikan ini di luar konteks itu, yang coding dan AI itu kan adalah untuk memberikan stimulasi otak anak itu agar lebih berpikir logik seperti itu. Ya, Saya kembalikan. Pak Wahyu silakan Pak. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah berdampak atau tidak ya. Berdampaknya itu dampak apa kan gitu. Harapannya tentunya ini dampaknya dampak positif.
Tetapi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini butuh pendampingan dengan tepat. Nah, peran serta pendamping itulah yang nanti harus bisa mampu mengarahkan. Kalau tidak mampu mengarahkan, ya saya pikir misalnya dorongannya misalnya, ketika main game, yuk sekarang jangan diajari untuk main game saja, tapi bagaimana membuat game misalnya. Nah, sekarang ada tool-tool yang sederhana yang kemudian menarik, anak-anak tinggal bikin game sederhana itu tuh bisa dilakukan gitu. Nah, artinya ya jangan kemudian belajar logika tadi ya, membuat logika dalam sebuah pemrograman, dibuat dalam sebuah permainan yang mengalihkan anak-anak untuk tidak main game, tapi justru didorong untuk bikin game kan gitu. Misal ini kan, kemudian membuat sesuatu dengan merangkai sesuatu dengan menggunakan alat bantu komputer. Nah itu sekali lagi ya tentunya kalau berdampak buruk ya mungkin kemudian mereka jadi candu, tetapi disitulah harusnya peran serta dari masing-masingnya tadi, orang tua dan guru di lingkungan masing-masing itu kita sama-sama mengawasi dan mengontrol dari penggunaan itu. Nah itu sih kalau harapannya tentunya teknologi bisa digunakan secara tepat kan. Anak-anak memahami itu dengan baik. Menurut saya sih itu harapannya harusnya bisa jauh lebih baik. Iya, Oke, setuju baik. saya. Pak Afriantoni juga Pak Wahyu, nanti kita akan lanjut lagi, kita break dulu. Dan pastinya untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kami masih tunggu peran sertanya ya. Bisa langsung hubungi kami melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan juga bisa bergabung ya via YouTube Pro 1 Palembang untuk bisa langsung ikutan interaktif seputar topik yang kami hadirkan, tentunya tahun ajaran baru 2025-2026, coding dan juga AI jadi pembelajaran. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, pendengar, tentunya kami terus temani masih di Dialog Palembang pagi ini, berbincang seputar tahun ajaran baru 2025-2026, coding dan juga AI ini menjadi pembelajaran ya, bersama dengan narasumber kami tentunya via Zoom. Ini ada Bapak Antonius Wahyu Sudrajat Eskom MTI,
Ini merupakan Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas MDP Palembang dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Nah, pendengar yang ingin ikutan interaktif ya bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711 36 9977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090 dan tentunya perbincangan ini juga bisa Anda saksikan di YouTube Pro 1 Palembang dan juga bisa didengarkan di RRI Digital. Baik, ini kalau berbicara mengenai coding dan juga AI ini akan masuk menjadi pilihan pembelajaran baru di 2025-2026 mendatang ya. Pak Wahyu, kita juga pengen tahu tentunya ya di program studi Magister Sistem Informasi Universitas MDP ini melihat hal ini seperti apa dan tentunya mungkin ada program studi atau penelitian lebih lanjut ya terkait integrasi AI dan juga coding dalam pendidikan ini, Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan sebetulnya kita perlu melihat bahwa coding dengan AI kan gitu ya. Kalau coding itu proses pembuatan program kan gitu, membuat struktur dengan bahasa pemrograman tertentu itu coding. Jadi tadi dengan coding itu anak-anak diajarkan untuk logika dan menghasilkan sebuah proses untuk mendapatkan sebuah output tertentu dengan menggunakan bantuan komputer tentunya. Nah, kalau kalau diajarkan dari sejak dini, mungkin itu menjadi suatu yang baik sehingga anak-anak jadi jauh lebih paham logika berpikir logisnya itu akan jalan. Nah, di MDP sendiri di kampus kami itu ya karena kami core-nya adalah komputer dan juga ada ekonominya juga, ya diajarkan itu terkait dengan coding kan gitu. Kemudian kalau AI ini sebetulnya AI itu sudah ada dari dulu lama, tetapi kemudian baru munculnya boomingnya itu kan baru saat ini kan gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan AI, sistem AI yang kita bisa, AI itu kan nanti ada teks, ada gambar, ada video, ada berbagai macam kebutuhan yang kemudian sekarang bisa didapatkan dengan jauh lebih cepat gitu. Nah, kalau dulu orang menggunakannya, taunya Mbah Google kan gitu. Google kan, sekarang orang memanfaatkannya dengan menggunakan AI. Kan. Nah, ini ya dua hal yang saling beriringan dan saling beririsan dan ini terus akan berkembang terus. Tapi tentunya kita harus bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nah, dengan harapan tadi pemerintah mencoba memasukkan ini dari sejak dini dengan harapan ini bisa memberikan pola pikir yang logis, yang baik terhadap anak, pengenalan teknologi dengan baik, tapi tentunya juga harus dibarengi atau diselaraskan dengan pengawasan dan fungsi kontrol terhadap penggunaan dan pemanfaatan dan ditambah dengan pemahaman etika ke dalam menggunakannya itu. Nah, itu sih di MDP, di program studi kami juga itu menjadi catatan penting yang harus kita selalu sampaikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak akan dibatasi terkait dengan penggunaan itu, ya nggak bisa. Tetapi kita akan jelaskan dengan baik, caranya dengan baik, tapi yang nggak baik juga harusnya disampaikan gitu. Jadi anak-anak tidak ngumpet-ngumpet lagi dalam menggunakannya itu. Gitu. Contohnya AI memang kita tidak bisa bendung anak untuk tidak menggunakan AI. Sekarang kan dikit-dikit tanya AI kan gitu kan. Tapi bagaimana menggunakannya dengan benar dan bijak, ya itu kita harus dampingi kan. Kita tidak bisa membendung anak untuk tidak menggunakan AI. Tapi bagaimana cara kita mendampingi anak-anak sehingga bisa menggunakan itu dengan bijak dan benar. Gitu. Nah, tadi Pak Dr. Afriantoni mengatakan ini kan alat bantu gitu kan Pak ya. Ya memang alat bantu. Nah, alat bantu yang bisa digunakan, tetapi kita juga harus bijak menggunakan.
Saya pikir itu Mbak Esi. Baik, kita ke Pak Afriantoni ini kalau berbicara tadi Pak Wahyu sudah menyinggung sedikit soal etika dan juga tanggung jawab sosial. Ini juga tadi beberapa pendengar kita menyampaikan ada kekhawatirannya seperti itu dengan coding dan juga AI ini. Bagaimana untuk pembelajaran coding dan AI ini dapat mencakup aspek etika dan juga tanggung jawab sosial tentunya ya dalam penggunaan teknologi nantinya. Mungkin ada materi khusus yang akan diajarkan untuk membekali siswa tentang dampak sosial dari perkembangan AI ini, atau seperti apa nih Pak Afriantoni? Ya, kalau di level sekolah itu kita lihat kan ada namanya guru BK ya, ada guru BK, kemudian ada juga guru PAI gitu kalau di agama atau guru keagamaan ya, guru keagamaan. Kemudian ada mungkin guru-guru yang di bidang teknologi itu ya, mungkin bisa jadi ini. Saya pikir secara teknis kalau di level sekolah itu bisa berkolaborasi mereka-mereka ini agar bisa membuat atau meramu satu program ataupun satu sejenisnya materi atau apa tuh, bisa saja itu untuk memberikan apa namanya muatan moral dan etika ke dalam eh, sistem pendidikan ya, atau dalam kurikulum yang akan dikembangkan itu AI dan coding ini. Nah, kemudian secara masyarakat kan ada komite sekolah, kemudian ada orang tua siswa, kemudian juga ada manajemen sekolah. Nah, ini juga dari level kebijakan itu bisa membuat regulasi-regulasi yang mini di level sekolah agar tercapai apa yang ingin diinginkan terkait dengan keberhasilan pembelajaran mata pelajaran AI dan coding ini di level sekolah. Nah, dengan demikian, apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial, kemudian pengembangan apa namanya penjagaan etika di level sekolah, kemudian di level masyarakat itu dapat tercipta. Tapi ini bukan tugas yang mudah karena apa namanya itu kan ada anak, kemudian ada ini dan mereka punya interaksi yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau kalau diatur, kemudian dibuat regulasi-regulasi yang mini yang ketat juga di level sekolah, saya yakin itu akan membantu siswa juga terbantu pendamping tadi yang dimaksud oleh Pak Wahyu tadi juga bisa membantu itu semua. Nah, sehingga dengan kolaborasi seperti ini ya insya Allah proses pembelajarannya itu ya bisa lebih menjunjung moral etika tadi yang kita harapkan gitu kan. Nah, kalau umpamanya dilepas itu, sedangkan kita sumber daya infrastruktur dan lain-lainnya belum ada kesiapan secara total, jaringan misalnya juga belum begitu ini kan, nah juga agak terbatas. Jadi memang pertama langkahnya adalah memang pemerintah juga harus membuat ini menjadi pilot project lah. Jadi pilot project kemudian dikembangkan dan disupport dan lain sebagainya sehingga nanti bisa menjadi terbantu. Nah, bisa saja nanti kebijakan itu dengan program-program sebelumnya melalui Merdeka Belajar, Guru Merdeka, itu kan sudah ada SDM-nya ini yang guru-gurunya itu. Nah, tinggal nanti dikombinasi saja sehingga tidak perlu lagi kalaupun ada pelatihan-pelatihan yang minimal pelatihan itu lebih memberikan kelengkapan dari apa yang sudah dilaksanakan di periode sebelumnya itu. Nah, ini komunitas guru Merdeka ini kan komunitas guru yang aktif ya, guru yang apa namanya yang kemarin juga sudah dididik berapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti diklat ya, dan menjadi narasumber juga gitu kan. Nah, jadi ini bisa membantu ya di level sekolah sehingga nanti bisa mempercepat apa yang kita sebut sebagai mata pelajaran coding dan AI seperti itu. Baik, Pak Afriantoni juga Pak Wahyu, kita sudah tersambung dengan penelpon. Selamat pagi. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk pendengar yang ingin ikut bergabung ya, kami tunggu
atensinya bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, ini sudah kami terima juga via WA ya. Ini ada Pak Antoni. Ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi narasumber. Iya. Masalah coding dan AI ini setelah dipelajari harus merata karena di setiap sekolah paling sedikit lab komputer untuk bisa menunjang siswa dan juga siswi di sekolah. Ini boleh komentarnya Pak Wahyu? Baik, ya kalau dibilang merata tadi ya, saya berpikirnya ketika ngomongin merata ini pasti terkait dengan infrastruktur, kesiapan infrastrukturnya itu Belum. Cukup lumayan berat kan gitu ya. PR-nya Tetapi di kalau sini ya Pak sekarang ya. sih saya pikir di setiap sekolah sudah punya infrastruktur masing-masing kan gitu ya. Ya. Nah, tinggal tadi yang di daerah tadi. Maka tadi kalau memang mau merata masif dilakukan itu bagus. Tetapi kesiapannya itu pasti butuh sumber daya yang cukup lumayan besar. Ya. Atau bisa dilakukan secara bertahap. Nah, bertahap dulu, tetapi memang harus di-planningkan, dijadwalkan bahwa tahun pertama untuk di sini, tahun kedua untuk di sini, tahun ketiga untuk di sini. Nanti harus disampaikan sehingga prosesnya bisa jauh lebih siap. Tetapi di samping itu misalnya juga di sekolah-sekolah yang belum bisa juga dilakukan pengenalan kan gitu. Sebatas pengenalan dulu ada ininya, tapi belum praktek kan bisa aja begitu. Atau kalau mau praktek bisa saling sharing kan gitu. Itu sih menurut saya kalau merata ya itu mungkin sumber daya akan bagus, tetapi itu butuh sumber daya yang cukup lumayan. Tapi untuk bisa menerapkan ini dengan niat baik, maka ini bisa dilakukan secara bertahap. Mungkin komentar saya itu ya terkait dengan saya tidak bisa mengatakan harus merata dengan cepat gitu, tidak bisa. Karena Baik. ini berkaitan dengan sumber daya, kesiapan kita sendiri kan. Ya. Pak Afriantoni, boleh menambahkan Pak? Ya, tadi kan kalau dari pendapat saya tadi kan sama ya, sebenarnya nggak jauh berbeda. Ya, bisa saja melalui dengan pilot project tadi. Pilot project yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, artinya kan berkoordinasi dulu dari dinas-dinas itu kira-kira mana yang lebih didulukan gitu kan. Nah, levelnya mungkin bisa langsung di kabupaten kota kan. Nah, kalau kabupaten kota juga sudah siap, mungkin bisa juga dilakukan mapping kan, pemetaan. Jadi pemetaan kira-kira mana dulu yang ini, misalnya kalau jumlah total kita misalnya di SD di Kota Palembang ini sekitar 300 misalnya, kemudian di SMP-nya itu sekitar ada 50-an, 60 ya. Nah, bisa saja ditambah berarti 350-an atau seperti itu kan. Nah, jadi di level mana dulu nih di tahun ini diterapkan di berapa gitu kan, misalnya kalau tercapainya 5 tahun berarti 300 tadi dibagi 5, jadi kan per tahun berarti sekian rata-ratanya gitu kan. Kalau level SMA-nya misalnya 50 sekolah, 5 tahun berarti 10 sekolah dalam 1 tahun. Nah, bisa seperti itu. Atau secara tidak merata ya mungkin ya dipilih dengan kesiapan tertentu gitu. Nah, dengan cara seperti itu saya pikir untuk pemerataan itu bisa dilakukan. Nah, hanya saja kalau umpamanya itu merata secara serentak itu nggak bisa. Kesiapan di sekolah-sekolah juga saya pikir sangat terbatas gitu, baik dari sumber daya manusia, infrastrukturnya itu saya pikir sangat terbatas. Jadi belum lagi nanti kalau seandainya itu dilakukan juga di sekolah-sekolah swasta kan, nah, bagaimana sekolah swasta ini bisa juga terbantu, karena sekolah swasta ini tidak semua sekolah swasta itu tuh yang memiliki infrastruktur lengkap. Sekolah swasta yang dianggap unggul itu ya mungkin yang bisa diterapkan. Kalau di level kita yang di negeri ini ya memang harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh pihak pemerintah. Saya pikir seperti itu, Mbak Ya. Esti.
Baik, nah ini khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus gitu ya, bagaimana pembelajaran coding dan juga AI ini bisa dirancang agar inklusif bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Adakah modifikasinya atau ada pendekatan khusus yang akan diterapkan menurut Pak Wahyu? Seperti apa, Pak? Ya, kalau model pembelajaran sekarang itu kayak sekarang ya seperti Merdeka Belajar itu kan dikombinasikan ya, artinya belajarnya dengan yang lebih santai, kemudian tapi juga memasukkan unsur-unsur pembelajarannya kan. Nah, dalam pembelajaran coding ini juga bisa terkait dengan coding logika ini juga bisa dilakukan dalam sebuah apa bentuk permainan tool yang ada itu sudah ada banyak tool-tool pendukung dalam proses pembelajaran itu yang sudah cukup lumayan bisa menjangkau dan mengcover dengan baik anak dengan kebutuhan khusus ataupun kebutuhan yang tidak memiliki dengan normal itu sudah banyak gitu loh. Membuatnya tinggal tarik, kemudian tinggal memasangkan apa. Dari situ kan belajar logikanya juga. Gitu. Nah itu juga sudah banyak sih perangkat-perangkat yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah tetapi sekali lagi itu ya memang kadang-kadang software itu tidak murah ya. Ada yang berbayar, tapi ada juga yang gratis. Nah, tergantung sekarang juga didukung dengan pengajarnya atau sumber daya manusianya. Ya, baik, kita sudah ada di akhir perbincangan ya melalui dialog Palembang pagi ini. Ada pesan-pesan penting lain tentu yang bisa disampaikan untuk pendengar kita dari Pak Afriantoni terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, Pak Antoni. Oh ya, Silakan maaf. Bapak. Terima kasih Mbak Esti. Di akhir diskusi ini saya ingin menyampaikan bahwa pelajaran coding dan AI ini butuhkan waktu yang cukup, maka kita harus juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika di dalam sistem kurikulumnya nanti atau mata pelajarannya nanti, sehingga nanti bisa dapat lebih baik lagi dalam proses pembelajaran itu. Kemudian bagi siswa juga bisa lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih logik lagi dalam melakukan kegiatan sehari-hari khususnya, dan dapat mengembangkan daya kreativitas untuk dirinya pribadi dan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, dari Pak Wahyu. Ya, dalam penerapan ini pendidikan IT ini teknologi informasi terkait dengan coding dengan AI ini bukan menjadi tanggung jawab pendidik saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua dari pemerintah, orang tua, guru, dan instansi terkait. Maka ini butuh pemikiran yang cermat, pemikiran yang baik untuk bisa proses penerapannya. Nah, dalam proses penerapannya tentunya ini perlu dipikirkan terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan aturan-aturan yang nanti menaungi itu sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya, semoga harapan saya ini bisa diterapkan dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua sehingga generasi muda, generasi penerus bangsa bisa lebih aware dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, tapi tentunya dengan peruntukan yang baik juga. Terima kasih. Baik, terima kasih pastinya sudah berbincang bersama kami di pagi hari ini, Bapak Afriantoni ya. Sukses selalu ya Pak ya. Sama-sama Mbak. Iya, dan juga Pak Wahyu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu dan selamat pagi ya Pak ya.
Selamat pagi, Mbak Ella. Ya. Ya, baik pendengar, demikian perbincangan kami di Palembang pagi ini ya. Tadi sudah berbincang nih seputar tahun ajaran baru 2025-2026. Coding dan juga AI ini menjadi salah satu pilihan pembelajaran baru. Dan tadi kami juga sudah berbincang bersama Bapak Antonius Wahyu Sudrajat Eskom MTI, Kepala Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas MDP Palembang, dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan UIN Raden Fatah Palembang. Dengan demikian hingga di sini kebersamaan Esi menemani pendengar di Dialog Palembang pagi ini untuk hari Rabu 19 Februari 2025. Terima kasih dan tentunya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.